Halo semuanya, nama saya Claudia Luis Unikanus. Saya dari Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Singapura Bangsa. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan globalisasi dan modernisasi. Jadi modernisasi dan globalisasi itu adalah keberagaman budaya yang membuat nilai-nilai dan norma-norma menjadi sama. Ini biasanya dari budaya barat mempengaruhi budaya timur. Nah, proses modernisasi ini sangat luas ya. Hampir tidak bisa dibatasi ruang lingkup dan masalahnya mulai dari aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, dan seterusnya. Konsep modernisasi ini dalam arti khusus yang disepakati oleh teoretisi modernisasi di tahun 1950 dan tahun 1960 didefinisikan dalam 3 cara, yaitu historis, relatif, dan analisis. Menurut historis, modernisasi sama dengan westernisasi atau amerikanisasi, jadi dari budaya barat masuk ke budaya timur. Nah, modernisasi ini dilihat sebagai gerakan menuju cita-cita masyarakat yang dijadikan model. Menurut pengertian relatif, modernisasi ini berarti upaya yang bertujuan untuk menyamai standar yang dianggap benar atau modern oleh masyarakat banyak. Biasanya terjadi di kalangan anak muda yang ikut modernisasi, yaitu ke barat-baratan atau mereka suka artis luar gitu. Lalu definisi analisis berciri lebih khusus itu kedua definisi sebelumnya yang melukiskan dimensi masyarakat modern dengan maksud untuk ditanamkan dalam masyarakat tradisional atau masyarakat pramodern. Nah, modernisasi ini adalah suatu proses transformasi dari suatu arah perubahan ke arah yang lebih maju atau meningkat dalam berbagai aspek kehidupan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa modernisasi adalah proses perubahan dari cara-cara tradisional menuju cara-cara modern, di mana dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti yang kita semua alami saat ini. Modernisasi dengan menggunakan gadget, setiap orang pasti punya gadget. Itu termasuk modernisasi yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penjelasannya juga dapat dilihat di sekelilingnya. Contohnya kaos, dulu mungkin orang zaman dulu pakai kebaya, sekarang udah banyak baju-baju yang bisa dipakai dengan lebih mudah seperti kaos. Itu diambil modernisasi dari Amerika Serikat saat Perang Dunia Kedua. Lalu wartawan juga meliput perang untuk mendokumentasikan dan dimuat di koran sehingga orang-orang bisa mencontoh modernisasi melalui film atau koran dan kita bisa tahu apa yang terjadi di luar negeri. Begitu. Perubahan sosial adalah perubahan norma-norma sosial, pola-pola sosial, interaksi sosial, pola perilaku, organisasi sosial, lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan masyarakat, serta susunan kekuasaan dan wewenang. Banyak ya. Perubahan sosial dapat berlangsung dalam kurun waktu cepat atau lambat. Perubahan dalam masyarakat pada prinsipnya merupakan suatu proses yang terus-menerus akan terjadi. Artinya setiap masyarakat pada kenyataannya akan mengalami perubahan sosial. Akan tetapi perubahan sosial tersebut maupun pribadi atau kelompok tidak selalu sama, serta banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Di sini ada beberapa contoh menurut para ahli. Perubahan sosial itu menurut Selo Sumarjan menjelaskan bahwa perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai sikap, perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat. Di sini juga ada yang dari luar negeri, dari Kingsley Davis, yaitu memandang bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Nah, itu tadi semua sudah penjelasan antara modernisasi, globalisasi, dan perubahan sosial di antara masyarakat. Terima kasih untuk perhatiannya. Maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa.